Zoom atau Zoom yang berbeda. Nih, di saya masih 10% yang on cam ini. Ayo, mohon on cam biar kita percepat dan sudah setengah jam kita terlambat ya dan bukan uh, apa ya, nggak bagus kalau kita budayakan terlambat-terlambat. Disosialisasi dan sebelum-sebelumnya kita sudah sangat bagus sebenarnya tepat waktu ya. Oke, ya jadi tadi panitia udah, siswa dan orang tua udah, dan ya terakhir semua yang bersedia dan berkenan kami mohon on cam, acara segera kita mulai dan akan dipandu oleh MC kita, silahkan Tiro dimulai. Baik, terima kasih Bang Peri. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih telah bergabung di pertemuan kita malam hari ini di pembukaan Bunga Dap-Dap Online Class. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama aku Tiro dan aku yang akan memandu acara kita pada malam hari ini ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Uda Johnson Turnip. Boleh, Uda? Oke, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat bagimu Tuhan untuk semua kebaikan, belas kasih, kemurahan-Mu yang sudah mengumpulkan kami di sini, Peparanopo Bunga Dap-Dap. Sungguh kami sukacita atas kehendak Tuhan kami boleh berkumpul lewat Zoom meeting ini. Tuhan, kami menggagas akan melakukan BOC Bunga Dap-Dap online kelas. Biar Tuhan turut campur tangan agar segala sesuatunya boleh berjalan baik, berguna bagi peparan Opu Bunga Dap-Dap, khususnya generasi muda kami. Tuhan, sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah yang lain juga boleh ikut nimbrung Zoom pada malam ini, agar semuanya lebih banyak lagi bisa turut ambil bagian. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Uda Johnson Turnip. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan kata sambutan dari DPP. Dipersilakan kepada Bang Arjon Turnip, nanti mungkin boleh dilanjut kepada Opung Noah. Tolong dihidupkan dulu mic-nya, Pak. Ya, oke, ya. Terima kasih semua untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang khususnya panitia ya. Kami sangat bangga ini atas nama orang tua, atas nama pengurus, cukup bangga dengan anak-anak kami semua, adik-adik kami yang sudah berkenan bekerja untuk memfasilitasi hingga saat ini. Saya berharap komunitas ini bukan makin kecil tapi makin besar. Hal-hal yang mungkin harapan saya adalah, dan yang kalau bisa kita sama-sama kerjakan adalah kita selalu berusaha untuk membujuk dan mengajak gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri yang selalu berkeliling untuk menjumpai saudara-saudara kita, ini bukan baru kemarin tapi sudah hampir lebih dari 5 tahun saya berkeliling menjumpai saudara-saudara di seluruh Indonesia. Pengalaman saya bertemu mereka adalah ada yang memang satu tadi memang tidak punya fasilitas. Ini juga mungkin menjadi wacana kita sebagai pengurus nanti, kami dari pengurus. Tadi yang disampaikan oleh abang kita dari Samosir, memang juga saya lihat sendirilah ada memang tidak semua yang seperti di kota ini anak-anak itu bisa memiliki handphone ya. Di sana kadang-kadang hanya ada satu-satu rumah dan itu juga kadang untuk membuka image aja atau gambar itu udah susah. Ini adalah memang kondisi saudara-saudara kita di satu sisi gitu ya. Ada juga memang kondisi saudara kita itu memang yang apa ya, yang tidak tahu informasinya gitu. Tidak tahu bukan karena tidak dikasih tahu, tapi memang ya begitulah kondisinya gitu. Jadi ketika kita japri atau kita sambungkan langsung baru dia ngeh gitu. Nah, ini juga banyak saya temukan ini ya. Termasuk salah satu bahkan di Jakarta juga kemarin ada. Ketika saya cerita, oh ya kapan ya dibuka ya? Kok saya nggak tahu ya gitu.
Artinya memang ini kita nggak perlu mencari, nggak perlu kita harus mencari kenapa dan bagaimana. Mungkin itulah momennya, karena memang harus kita pahami sebagai secara psikologinya memang walaupun kita bikin grup tapi tidak semua, biasanya sih kurang dari 10% yang baca grup itu. Ya, yang baca, dan mungkin hanya 5% yang sampai membaca beneran gitu loh. Kebanyakan itu hanya di skip gitu, dan memang begitulah situasinya. Nah, untuk itu ya ini saya berharap nih buat anak-anak kami, adik-adik kami di setiap daerah. Ini di sini saya lihat sudah ada mewakili setiap daerah. Di Jawa Timur ada, ini Pantura ada, yang fasilitator ya. Terus juga di Medan ada, Siantar ada, ya, dari Jakarta, dan mungkin provinsi lain juga ada nih. Sama-sama kita mungkin di lingkungan kita sekitar, coba kita bikin pendekatan dulu sama saudara kita. Seperti di Medan ini, saya tahu banyak ini di Medan saudara kita ini, tapi masih belum mendaftar semua. Dari kacamata saya sih, kemungkinan seperti yang di Percut sana mungkin mereka nggak tahu barangkali ya. Karena mungkin mereka juga tidak ada di grup. Nah ini mungkin coba kita pikirkan nanti langkah-langkahnya. Dan satu lagi juga mungkin saya berharap kepada panitia, ya. Nah ini permohonan ya. Ya namanya kita membangun, harapan saya sih ya, ya apa namanya ya. Mungkin ada yang terlambat atau segala macam. Kalau masih memungkinkan daftar sampai Desember, saya sih berharap berkenan diterima dulu gitu. Karena memang ya saya sendiri yang berusaha untuk menjemput mereka itu juga ya begitulah situasinya ya. Jadi kalau sekiranya sampai Desember, dari Desember ke sana nanti kalau mau ditutup boleh. Ini permohonan, tapi kalau memang sudah menjadi kesepakatan kalian, anak-anak kami, adik-adik kami yang sudah memfasilitasi, ya kami hormati dan hargai juga. Ya, dan nanti juga kita akan kasih penjelasan kepada semua orang tua untuk bisa menerima dan memahami. Ya, itu untuk anak-anak kami, adik-adik kami fasilitator. Dan juga ini khusus untuk ya kalian fasilitator ya. Kemarin sedikit ini gambaran supaya ada ini. Nanti kemarin saya ada tamu dari Korea ya. Saya sudah sampaikan ini, artinya memang dimungkinkan kita bisa peparan turnip bisa ke sana. Saya udah kalau bisa memang ada yang berkenan bisa menghubungi saya. Jadi biar kita persiapkan ya apa namanya. Salah satu yang udah ready kita siapkan ke sana adalah Gilbert ya. Nah, saya berharap kalau ada yang lain yang berkenan, boleh dari sekarang kita siapkan gitu. Tolong dihubungi saya, jadi supaya nanti kita siapkan apa-apa aja kebutuhannya gitu. Jadi nanti ketika tiba saatnya ya tinggal nyodorin, Anda bisa berangkat ke sana gitu. Ya, kita coba. Yang paling gampang sih engineering ya, tapi kalau ada yang sosial juga tidak menutup kemungkinan, atau ekonomi, walaupun mungkin perlu waktu untuk mencari relasi. Tapi kalau engineering kita udah banyak jaringannya. Nah itu mungkin untuk para fasilitator. Nah untuk orang tua dan pengurus yang ada di sini, ya mohon ini saya pikir ini adalah kesempatan terakhir, pertama di Bunga Dadap, saya pikir mungkin bisa jadi kesempatan terakhir ini untuk turnip secara umum atau secara khusus acara ini. Kalau ini gagal, aku pikir mungkin kita akan kesulitan lagi untuk bangkit lagi nanti, karena memang bisa jadi mayoritas kita akan jadi pesimis gitu. Jadi saya berharap ini, mohon sekali saya untuk semua para pengurus, mari kita dukung semaksimum mungkin. Mari kita bersama-sama, baik pengurus yang di pusat maupun di wilayah, terutama juga buat orang tua. Apapun yang terjadi di sini, mohon kita saling mengoreksi. Jangan ada yang apa nanti yang mungkin tersinggung, atau mungkin yang apa ya, yang pokoknya kita positive thinking aja semuanya. Adalah ini buat kita semua, untuk kemajuan anak-anak kita, untuk kemajuan generasi peparan Bunga Dadap. Itu harapan saya buat orang tua dan pengurus. Dan saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kegiatan ini. Terima kasih buat anak-anak kami. Dan mari kita majukan peparan generasi muda turnip ini, Bunga Dadap ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Mulate, Horas. Baik, terima kasih
Mungkin untuk eh, eh, Noam, ada yang mau ditambahkan, Bang? Ya. Oke. Pertama, salut untuk tim yang telah memfasilitasi BOC. Itu pertama, salut untuk kalian. Jerih payah kalian ini saatnya nanti akan berbuah, yakinlah. Tantangan memang berat, tapi dengan memulai seperti ini, kita harapkan hasilnya akan baik. Itulah untuk tim BOC. Tuhamu na tua-tua dongakku, na tua-tua niaka yana kota. Ikon sadado rohata. Tadas dasi yana kota inon. Asa anggiatnya tujuluan nyari. Ahanani harap kota. Tuak kaya na kota inon. Saatnya akan kita tuai nanti. Ima tuhamu aka dongakku na tua-tua. Untuk anak-anak kami, perjuangan kalian sekarang ini tidak seberat apa yang bapak-bapak kalian dulu alami ketika mereka itu kuliah. Itu saya tegaskan, tidak seberat itu. Untuk itu, saya sebagai orang tua mengharapkan, jadikan BOC ini suatu sarana supaya kalian anak-anak kami bisa maju. Bila kita dengar tadi apa yang dinyatakan oleh Ketum, Ketua Umum Punguan kita, beliau itu bersusah payah, bukan dari sekarang, jauh-jauh hari sebelumnya. Gimana supaya Turnip itu maju, khususnya peparan Opo Bunga Dap-Dap, yaitu kita-kita ini. Yakinlah, kalau kalian bisa mengikuti apa yang dimintakan oleh tim dari BOC, saya sebagai orang tua yakin kalian nanti akan sukses. Yakinlah itu. Camkan ini. Ini pernyataan Opung Noam. Camkan. Kalau kalian mau mengikuti apa yang dimintakan, apa yang diinstruksikan oleh tim BOC, maka yakinlah kalian nanti akan sukses. Kalian kok yang memetik hasilnya. Kami sebagai orang tua hanya ya rasa bangga mungkin, ya, bahwa peparannya pun kami, peparannya pun tak bisa maju. Jadi dari sekarang camkan itu anak-anakku bahwa kalian itu adalah generasi penerus dari kita. Oh ya, sedikit. Kalau kita berhasil di Opo Bunga Dap-Dap, tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita lakukan ini bisa kita share nanti ke Turnip secara umum. Jadi tolong yakinkan untuk yang pertama ini menjadi barometer berhasil tidaknya apa yang sedang dilakukan oleh abang atau bapak kalian sebagai tim dari BOC. Selamat berjuang untuk anak-anakku. Songonima Josiana Mauliate, Horas. Horas, oke. Makasih untuk Opung Noam. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari koordinator Bunga Dap-Dap Online Class kepada Bang Peri Turnip. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Ya. Dengaran, Bang. Oke ya. Ya, sejujurnya saya nggak tahu memulai dari mana ya, karena isi yang mau saya sampaikan harus saya rombak 100%. Pertama, pendaftar siswa sampai sekarang itu ada 40 orang.
Kalau ada orang tua 40, harusnya sudah 80, ada panitia 10 dan pengurus masing-masing 10, berarti targetnya ada 100 yang di Zoom ini, dan faktanya tidak nyampe setengahnya. Tadi saya coba hitung-hitung, kayaknya siswa kurang lebih 20, orang tua mungkin 5 sampai 10, baru ada 5 pengurus, ada tim 10 orang di sini. Nah, jadi apa ya? Itu menurut saya sih sebagai warning ya, sebagai warning. Kenapa? Karena kalau mundur ke belakang, acara hari ini kan didesain sebulan lalu dan sudah saya sampaikan melalui 2 sosialisasi yang ada, terus ya mungkin disampaikan secara personal oleh Pak Asil gitu. Ya, dan apa ya, kalau di rumah kita semua ada panitia, mungkin bisa kebayang di balik layarnya, jadi bisa menghargai gitu ya. Jadi kalau nggak ada, jadi mungkin dianggap sepele. Tapi oke, ya itu ya jadi pertama ya, jadi catatan saya. Baru lanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan di Mukernas, terutama kan harapan saya orang tua ya punya apa ya, badan atau ya 2-3 orang mengorganisir diri, intinya mengatur pertemuan untuk setiap bulannya awal bulan. Jadi di pertemuan itu nanti Pasil bawa rapor siswa. Nah, di situ orang tua yang mau bertanya, mau kasih komentar, kasih masukan silahkan. Nah, tapi karena orang tua yang di sini saya lihat juga sangat minim ya, saya nggak tahu pesan itu bakal sampai atau enggak. Ya, baru selanjutnya ya buat pertama terutama buat orang tua terlebih dahulu, tantangan pendidikan itu tuh makin besar, dan beberapa hari terakhir itu kita bisa lihat ada bullying, ada yang matanya dicolok di sekolah, ada segala macam. Baru di handphone, di internet, ada distraksi, ada arus informasi yang nggak kebendung, dan anak-anak kita tentu belum tentu punya filter untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Jadi memang tantangan itu makin besar gitu. Justru tadi Punam bilang lebih mudah, menurut saya lebih susah gitu. Zaman dulu kalau misalnya orang nge-WhatsApp 350, mikir dulu baru kirim pesan. Sekarang gara-gara gratis WhatsApp, PP aja dikirim sampai 5.000 kali gitu. Jadi ada distraksi di mana-mana, dan ya itulah yang membuat meskipun semuanya bisa lebih mudah, tidak diikuti dengan kualitas yang langsung otomatis membaik gitu ya, karena distraksinya sangat banyak. Dan ya untuk hal itu semua sebenarnya sangat dituntut peran orang tua, apalagi kalau misalnya sampai seperti yang biasa saya bilang, berpikir kirim anak ke BOC ini masalah selesai. Nah, itu udah sangat salah konsepnya. Bukan kita tidak mau, tapi anak-anak itu tidak di rumah saya gitu. Anak-anak itu di rumah orang tua. Jadi aturan main yang dikirim BOC tetap orang tua yang mengontrol apa dilakukan atau enggak gitu. Ya, jadi saya mengharapkan orang tua berperan aktif, tidak boleh melepaskan diri ya. Nah sekarang nih, biar nggak berlama-lama ya, ini saya sampaikan ke siswa dengan harapan mau mendengarkan ya. Yang pertama adalah hormatilah program ini. Cara menghormati program ini bagaimana? Kalau kamu merasa cocok, ya udah ikuti sebaik mungkin. Kalau kamu nggak merasa cocok, tinggalkan dengan baik-baik. Tidak ada jalan setengah-setengah. Kalau dalam filosofi orang Batak itu di kampung sana, kamu nggak bisa ngejar burung 2 biji gitu. Kamu mau nangkap yang mana? Nggak bisa tuh dua-duanya kamu kejar. Jadi kalau kamu yakin program ini bermanfaat buat kamu, kerjakan 100%. Kalau kamu merasa nggak cocok atau tidak pas, ya tinggalkan dengan baik-baik gitu. Itu menurut saya cara menghormatinya. Baru yang berikutnya adalah jangan mencari cara untuk misalnya kamu untuk tidak mengerjakan latihan. Misalnya kamu cari alasan,
oh di sekolah ada praktek nih, di sekolah ada olahraga. Tapi berpikirlah sebaliknya, yaitu carilah cara supaya tanggung jawabmu selesai. Apakah kamu kerjakan sebelum jadwal sekolah itu? Apakah setelahnya? Apakah jam tidur yang dikurangi sedikit? Apakah waktu bermain yang dikurangi sedikit? Intinya, carilah cara untuk membuat tanggung jawabmu selesai. Dan yang terakhir buat adik-adik, kalau misalnya kamu merasa sekolahmu di pinggir, misalnya di kabupaten atau tidak sebagus sekolah teman-temanmu, jangan izinkan itu untuk menghentikan cita-citamu menurut saya. Tapi jadikanlah itu alasan kamu untuk membuat ceritamu menarik untuk dikenang gitu. Beberapa waktu lalu saya sampaikan pesan ini ke kakak Grace, salah satu pengajar di Sosum. Ya, sama pengalaman saya pribadi juga. Saya sekolah di gunung, melewati bullying, nilai amburadul di mana-mana, berjuang pada akhirnya tiba di perguruan tinggi yang bagus. Nah sekarang ada orang yang berbeda. Jalannya begitu mulus, SD-nya bagus, SMP-nya bagus, SMA-nya bagus, kuliahnya bagus. Pertanyaannya sekarang, kalau dua cerita itu difilmkan, film yang mana yang menarik untuk ditonton? Nah, saya percaya diri, film saya menarik untuk ditonton gitu. Jadi, saya berpesan pada adik-adik, apapun kondisimu, mau latar belakangnya, geografisnya ada di kabupaten, mau sekolahmu dicap jelek, mau misalnya ekonomi terbatas, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Tapi jadikanlah itu motivasi kamu dan ya 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, kamu orang yang bisa bercerita bahwa perjalananmu menarik gitu. Dan tidak ada yang mustahil. Teman-teman saya ada banyak, salah satunya kalian bisa lihat di Instagram, namanya Sandro Simarmata. Itu dia lulus SMA, sekolah di Medan itu sambil kerja. Dan ya itu maksudnya perjuangannya gitu loh. Dan pada akhirnya dari story dia menurut saya buat kita yang bisa ditiru adalah ya berani mencoba gitu loh. Jangan takut duluan, nanti nggak ada uang kuliah, nanti nggak bisa saya kejar. Jangan gitu, coba aja dulu gitu ya. Nanti akan ketemu di jalannya di sana. Dan ya saya ulangi lagi sekali lagi, hormatilah kakak-kakak kelasnya di sini, pengajar maupun fasil. Ya, kalau kalian tahu di balik layar, kadang kita tuh sampai jam 10 malam masih rapat gitu segala macam. Nah, supaya tenaga itu ada buat mereka ya, kalian jadi siswa yang baik gitu. Begitu kalian tidak jadi siswa yang baik, ya mereka akan malas gitu loh karena capek juga gitu. Jadi kalimat terakhir dari saya, yang pintar itu banyak, yang jago banyak, yang sukses banyak. Tapi yang pintar, jago, dan mau berbagi dengan kamu, ya inilah orangnya gitu yang ada di BOC ini. Jadi hargai mereka. Sekian dari saya, waktu ya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bang Ferry. Semoga dengan informasi yang sudah dibagikan Bang Ferry tadi kita bisa sama-sama belajar ya. Nah, sekarang nih ada yang beda dari sosialisasi yang kemarin karena di kesempatan kali ini kami sebagai para pengajar, fasil, dan juga panitia akan memperkenalkan diri secara langsung. Jadi kita bisa lihat siapa aja sih sebenarnya orang-orang di balik layar ini semua yang tadi jelaskan Bang Ferry ya. Oke, untuk para pengajar, fasil, dan panitia nanti bisa diperkenalkan dirinya dan juga disebutkan satu fakta menariknya ya. Dimulai dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiro Turnip. Aku kegiatan sehari-harinya sebagai mahasiswa dan di sini akan menjadi pengajar bahasa Inggris untuk SMP. Jadi nanti kita ketemu di pelajaran bahasa Inggris ya. Untuk fakta menariknya, aku itu suka belajar bahasa-bahasa asing kayak gitu. Oke, silahkan selanjutnya. Oke, ya.
Oke, kenalin semuanya. Aku Giraldo Siombing. Sekarang masih berkuliah juga. Nanti di BOC aku bakal ngajar matematika untuk Saintek SMA. Dan fun fact-nya itu eh, aku suka nonton bola, tapi fun fact-nya bukan itu ya. Jadi kadang kan nonton bola itu ada yang jam 2, jam 3 gitu. Dan biasanya aku kalau nonton jam segitu itu nggak perlu pakai alarm gitu. Jadi udah otomatis bangun dan mau tidur jam berapapun, misal tidur jam 1 pun bisa bangun jam 2 atau jam 3 untuk nonton bola. Ya, ini itu fun fact-nya ya. Oke, lanjut. Halo semuanya. Perkenalkan aku Tiffany dari Fasil. Saat ini udah bekerja. Dan fun fact-nya aku punya 2 adik. Dua-duanya huruf namanya T kayak aku. Jadi Tiffany, Timothy, Tiara. Triti. Oke, itu aja. Salam kenal semuanya. Thank you. Selamat malam, perkenalkan nama saya Irfan Sinurat. Saya sebagai di BOC sebagai fasilitator, dan faktanya kejujuran adalah yang paling utama. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Maria Turnip. Sekarang kesibukannya sedang berkuliah. Aku di sini sebagai fasil nantinya untuk kelas 12. Fun fact tentang aku, sekarang aku selain bisa bahasa Batak, bisa juga bahasa Jawa. Makasih. Oke, selanjutnya aku Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Kira Olisan. Aku mahasiswa S1 Brawijaya. Sedikit fun fact tentang aku. Sedikit fun fact tentang aku. Untuk walaupun aku jurusan matematika, tapi saya lebih menikmati bekerja sebagai magang sebagai video editing dan juga sedikit belajar tentang machine learning. Itu saja. Oke, selanjutnya kenalin, nama aku Ronida Manik atau biasa dipanggil Ida. Aku sebagai pengajar geografi untuk SMA. Satu fun fact tentang aku bisa nonton 2 film sekaligus. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan aku Mary Christina Turnip, berperan di BOC sebagai fasilitator. Fun fact tentang aku bisa nonton drama Korea tanpa subtitle. Terima kasih. Oke, aku yang terakhir mungkin ya, aku fasilitator juga. Kebetulan aku yang Elizabeth Cewotang yang akan mau menjadi wali kelas juga buat kelas 10. Fun fact dari aku. Aku 4 bersaudara, tapi ternyata aku yang paling pendek daripada berempat, padahal aku anak pertama. Kayaknya segitu. Sekian dari perkenalan kami semua yang berada di belakang layar, teman-teman. Oke, aku yang terakhir ya. Shalom semuanya, nama aku Patrin Siotang. Aku, fun fact dari aku apa ya? Oh iya, aku takut bawang. Tapi sekarang udah gak takut kok, dulu. Gitu aja sih. Aku ngajar di Sosum, makasih. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Grace Turnip. Aku nanti akan mengajarkan matematika di kelas IPS, khususnya SMA. Fun fact dari aku, pernah opname dalam setahun hampir 6 kali karena asam lambung, tapi tetap suka kopi. Terima kasih. Oke, waduh, menarik banget ya. Ada yang sedih sebenarnya ya. Yang barusan terakhir itu Kak Grace pernah opname sampai 6 kali ya. Fun fact dari aku tambahan, aku belum pernah opname sama sekali. Jadi aku
takut banget dia nanya. Oke. Ada juga tadi yang bisa nonton drakor tanpa subtitle. Wah, keren-keren banget nih kakak-kakak semua yang bergabung di sini. Jadi adik-adik yang sudah daftar, jangan malas-malasan ya, karena kita semua di sini belajar sama-sama supaya jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Nah, ada juga yang menarik untuk kegiatan kali ini, kita akan adakan kuis. Kita udah siapin kuis, jadi kuisnya nanti terkait dengan BOC sendiri dan juga mungkin nanti ada kuis-kuis sedikit tentang pengajar, fasilitator yang barusan dikenalkan gitu ya. Oke, mungkin dari Bang Aldo boleh share linknya di grup chat, di chat Zoom-nya. Oke, sudah dibagikan ya, boleh. Kayaknya bukan hanya peserta ya, maksudnya adik-adik. Mungkin para orang tua juga kalau mau gabung dengan kuis ini boleh dicoba dibuka linknya. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya apa ya, berkat dari Tuhan mungkin Bang. Hadiahnya nggak Enggak dong. tahu. Enggak apa-apa Ya, dikasih hadiah lah. ya mungkin kami mengharapkan dari pengurus mungkin tulang hadiahnya. Enggak apa-apa, makanya apa? Didesain aja. Pokoknya pengurus bertanggung jawab lah. Oke, untuk kuis kali ini akan dipandu Bang Giraldo ya. Silahkan Bang Giraldo. Oke ya, join ya teman-teman. Ntar aku share screen dulu. Oh, nanti hadiah apa hadiahnya nanti dikasih surprise. Pokoknya ada hadiah deh. Ya, semangat ya. Join dulu, join nih. Join baru berapa nih? 1, 2, 3, 5, 11 nih. Jadi ini ada Ayo, yang ayo. BOC, ini BOC siapa nih? Ya nggak apa-apa sih namanya, bebas. Ayo join. Ini ada yang masih mau join lagi kah? Waduh, ini Irfan harusnya nggak join nih. Panitia Buat boleh join, adik-adik tapi aja. nanti kalau menang nggak dikasih dong. Yang Iya diadu itu. anak-anak lah. Ayo yang lain mungkin. 38 nih. Tadi pesertanya kan siswanya 20 ya. Mungkin harusnya siswa join yang belum join. Ini masih banyak panitia bahkan. Ya, ayo cepat guys. Ayo. Ayo. Hadiahnya GoPay di atas 100.000 pokoknya. Iya, betul. Waduh, mantap nih. Waduh, mantap nih. Mantap. Ini kalinya Betul. panitia juga Ayo tergiur kalau bisa. cepat. Panitia nanti jawab salah-salah ya, jangan sampai menang dong, malu lah. Ini BOC ini aku by the way, jadi cuma pengen lihat aja tadi. Oh iya tuh. Yuk, Ya tuh, tadi ayo. kata tulang tuh. Ya itu 100.000 nih GoPay-nya nih. Minimal, bukan maksimalnya ya. Maksimalnya Oh, bisa dapat minimal ya. sepeda Oh, minimal ya. Jokowi. Ayo. Nggak ikut Bu. Udah bisa mulai belum? Ya, kayaknya. Ayo, nanti mungkin ada bocoran soal terakhir ada berbau-bau ini ya. Matematika, tapi gampang lah. Hah? Oh. Masih ada yang mau join lagi. Ini udah lumayan nih. 3, 9, 11, 16. Oke.
Belum. Lagi yang mau join? Bentar, lagi coba. Mau masuk ini. Oke, oke. Pakai handphone aja. Laptopnya Lola. Oke, kita mulai aja ya. Biar nggak kelamaan juga. Mulai nih. Oke ya, countdown ya. Oke. Soal pertama tuh. Kalian lihat layar masing-masing ya. Waduh, ini saling bersaing nih peringkatnya nih. Harusnya kalau merhatiin bisa ya. Ayo, ayo. Ini bunga nih di atas nih, keren, keren. Ayo. Ayo, ayo. Mana komentatornya? Ini yang paling atas bunga nih dari tadi. Jago juga berarti ya. Kayaknya merhatiin nih. Ah, ini Gideon alasan nih. Ayo, ayo. Semuanya belum beres nih. Nomor 1 ya, bunga udah ke balap nih. Emang guru AS itu siapa ya? Si Grace bukan? Mana nih Eduardo ini? Eduardo ini ngopi aja Ini nih Eduardo nih. belum ada yang belum beres. Oke.
Udah beres semua nih ya, kayaknya harusnya. Oke, Gideon belum Gideon. Gideon masih ngerjain nih. Ayo Gideon terakhir mungkin nih. Sama Adinda ya. Tunggu bentar lagi. Tinggal Gideon. Tahu. Ayo. Gideon, ayo Gideon. Kayaknya udah kali ya. Gideon juga udah jauh kayaknya skornya. Itu masih bisa. Dikit lagi. Nah, satu pertanyaan lagi. Oke, udah ya. Kayaknya udah beres sih. Nah. Oke. Tadi itu. Nah, oke. Ini udah beres ya. Jadi pemenangnya nih yang pertama. Ini berarti untuk satu orang aja ya, Tulang? Gimana? Ya, betul. Oke, jadi ini guru Ais nih. Guru Ais siapa ya? Tuh. Ada yang kenal nih guru Ais siapa? Saya. Waduh, ternyata dulu ya. Menangnya. Oke, nanti berarti Dov. Ya, hadiahnya bisa ditunggu aja, nanti dikabarin mungkin hadiahnya. Menangnya si Dov. Nah, oke, mungkin ya gitu aja ya kuisnya dari balik ke Katiro. Oke, makasih Bang Giraldo. Seru banget ya tadi gamenya. Tadi aku juga jawabin beberapa, tapi aku salahin sih. Supaya yang menang adik-adik peserta ya. Oke, nah selanjutnya kita akan dengar harapan-harapan dari yang pertama nanti dimulai dari pengajar dan kedua nanti dari fasil, siswa dan orang tua. Nah, untuk yang pertama mari kita dengar harapan pengajar untuk kegiatan BOC ini yang akan eh, diberikan kepada Bang Gilbert. Boleh Bang Gilbert silakan memberikan harapannya. Ya, mungkin aku yang wakilin ya tadi. Gilbertnya kebetulan lagi kurang enak badan. Oke, baik. Ya, oke, jadi ya kenalin lagi aku Giraldo. Jadi sebagai dari perwakilan pengajar tentunya. Jadi mungkin yang pertama untuk siswa dulu kali ya harapannya. Ya kurang lebih dari pengajar sih harapannya ya kita bisa ya istilahnya saling menghargai lah ya antara pengajar dan juga siswanya itu. Jadi mulai dari ya seperti yang dibilang-bilang sebelumnya oleh Tulang Tobi atau ya Tulang Peri bahwa eh, tentunya ini kuliah yang bagus atau perguruan tinggi yang bagus itu tentunya memiliki budaya yang bagus juga ya, budaya belajar yang bagus. Dan tentunya kalau kita mau BOC ini bagus, berarti kan kita juga harus menerapkan budaya belajar di BOC ini juga kan bagus ya. Jadi ya gimana caranya ya tentunya dari siswanya yang nonton videonya, terus juga ikut kelas responsi, terus juga ngerjain soal-soal yang dikasih sama kakak-kakak pengajarnya nanti, terus juga ya ikut tryout-nya sebagai ya sarana untuk evaluasi dan juga tentunya aktif juga ya. Jadi baik di kelas maupun di grup. Adik-adik boleh nanya di grup, misalkan ada soal atau pelajaran yang kurang paham, bisa ditanya di grup kelasnya itu. Nanti kan tentunya ya pertama kalian dulu saling diskusi ya antara sesama siswa, tentunya kan punya
cara-cara tertentu mungkin ada yang tahu cara ini lebih mudah. Itu bisa diskusiin di grup nanti juga. Tapi kalau misalkan udah mentok, nanti kakak-kakak pengajar nih ngasih cara-cara yang mungkin mereka tahu cara termudahnya gimana atau cara ampuhnya kayak gimana gitu. Terus juga apa ya, di kelas ya kalau bisa saling berinteraksi, karena responsi itu kan berarti harus ada sorry. Ya tadi ke disconnect kayaknya sinyalnya, jadi sampai mana tadi? Oh ya, sampai responsi ya. Namanya responsi itu kan ya setahu aku itu 2 arah gitu. Jadi kalau bisa siswanya juga aktif bertanya. Kalau misalkan nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak harus jawaban yang benar, karena ya namanya proses pembelajaran juga yang namanya salah juga itu ada gitu. Ya jadi ya intinya dari pengajar sih seperti itu ya. Kita sama geng dari pengajar. Baik, terima kasih Bang Giraldo. Kita lanjutkan dari harapan dari salah satu fasilitator pada Kak Tiffany. Kami persilakan. Oke, halo semua, perkenalkan kembali, aku Tiffany, perwakilan dari Fasil. Senang banget bisa mewakili Fasil semua untuk menyampaikan harapan ke teman-teman semua yang bakal join BOC. Jadi kita harapannya sih teman-teman semua bakal nggak ada yang malu-malu untuk bertanya, nggak ada pertanyaan bodoh. Jadi kayak semua kakak-kakak di sini, baik Fasil dan pengajar, akan semangat bantu kalian kalau kalian juga semangat belajar gitu. Dan kita berharap teman-teman sebagai siswa di setiap pertemuan itu pada on cam sih untuk menjaga interaksi sama pengajar dan juga sama semua panitia BOC. Nah, kita Fasil akan cerewet dan akan nanya-nanyain kalian di grup maupun personal. Jadi kita harap banget dari teman-teman semua untuk jangan ngacangin kita, dibalas chat-chat WhatsApp-nya, dan juga karena apa yang kita ingetin itu buat kesuksesan kalian juga. Dan kalau kalian sukses, kita juga happy gitu. Nah, Fasil juga bakal nge-track nih kalian, kan para pengajar bakal ngasih soal setiap pertemuan setelah selesai setiap pertemuan kan. Nah, kalau aku boleh share screen, nanti setiap siswa itu akan dibagiin sama fasilitatornya masing-masing sebuah folder di G Drive. Misalnya di kelas 9 ada Regio nih, tapi Regio nanti cuman bisa akses satu folder ini. Nah, di folder ini teman-teman siswa bakal ngumpulin semua soal-soal yang dikasih oleh pengajar. Jadi walaupun itu nggak bersifat wajib, maksudnya soal-soal yang tambahan gitu, kita ekspektasinya bakal ngecekin di folder kalian masing-masing kalau kalian rajin atau enggak. Nah, ini bakal kita sampein loh ke orang tua kalian masing-masing tiap bulannya. Jadi jangan lupa diselesain ya. Jangan lupa rajin ngerjain soal dari pengajar. Oke. Kira-kira itu aja sih dari Fasil. Yang penting kalau kalian semangat, kita juga semangat. Jangan malu untuk tanya apapun. Terima kasih. Oke, makasih tadi untuk Kak Tiffany ya, dan juga kepada Bang Giraldo tadi yang untuk harapan pengajar. Nah, sekarang kita mau dengarkan harapan dari para siswa nih. Belum ditunjuk, ada yang mau nggak? Harus berani ya. Ada yang mau nggak sebelum ditunjuk? Menurut aku, keberanian untuk berbicara di depan umum itu juga penting ya, teman-teman adik-adik. Jadi, jangan harus ditunjuk dulu. Siapa yang mau nih? Ada yang mau? Oke, kalau nggak ada Bang Edo Manik, mau Bang?
Yang mana nih, Edoma nih? Ayo, jangan malu-malu. Oke, kalau belum bisa aku tunjuk aja ya, biar cepat kita waktunya, supaya jangan terlalu lama nanti selesainya. Oke, mungkin yang pertama ya dari siswanya nanti ada beberapa yang aku tunjuk, jadi hati-hati, enggak ya, enggak semenyeramkan itu kok. Mungkin dari Christian Turnip, boleh Christian? Oke, harapannya apa gitu dari kegiatan ini? Mungkin pengen jadi lebih pintar matematika bang gitu atau apa gitu ya? Coba boleh Christian? Kalau harapan dari kami muridnya Bang, kalau pengajarnya itu bisa mengajari kami dengan baik dan apa yang kami terima itu dapat kami olah dengan baik apa yang diajari oleh pengajar tersebut kepada kami Bang. Oke, kasih Christian. Di sini ada dua Sama-sama Bang. Christian ya. Ada Christian Turnip, ada Christian Nathanael. Ini keluarga atau gimana? Enggak ya? Beda. Keluarga Bang. Oh iya. Oke, oke. Oke, selanjutnya siapa nih? Halo, Mungkin Tir. iya, kenapa Bang? Baca chat coba. Oke, baca chat ya. Bentar. Bukannya pakai. Oh, oke, oke. Ada kesalahan ya ini. Mohon maaf untuk kesalahan saya. Kita akan ada web ya, mungkin dari Kak Tiffany ya yang akan share tentang ininya, tentang bukan Kak Tiffany yang akan share link untuk memberikan harapan para siswa. Jadi siswa yang akan mengisi link tadi ya. Jadi kita mulai belajar menggunakan teknologi ya, teman-teman. Sekarang udah bisa pakai web supaya adik-adik yang malu juga boleh memberikan harapannya. Boleh di-share tautannya? Oke, ini langsung masukin kode yang di atas ini aja ya, teman-teman. Oke, boleh adik-adik sekalian buka di mentimeter.com, nanti masukin kode yang udah dibagikan ya, di chat juga sudah ada, di layar juga sudah ada. Selanjutnya akan dipandu Kak Ivan, silahkan Kak. Ya, buat teman-teman yang udah punya akses ke linknya bisa langsung tulis aja pesan singkat harapan untuk BOC. Wah, nggak tahu, bebas aja aku mah. Gimana nih bebas-bebas? Mungkin buat teman-teman panitia dari para orang tua dan pengurus juga boleh sih yang menyampaikan harapan singkat untuk BOC. Ayo kita pengurus. Ya, nanti ini kita print eliminating, terus dibuka 6 bulan dari sekarang ya. Sukses.
Ini nggak kita tutup sampai ada 40 respon ya. Setuju, 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 setuju. Jujin Turnip ini ajang, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekalian promosi nama ya. Semoga dapat ranking. Emang kita ada ranking ya, teman-teman pengajar? Ranking di sekolah mungkin maksudnya setelah Iya, ikut mungkin gitu. ya. Iya. Oke, Kita oke. aminkan saudara-saudara. Amin, amin. Semoga Jadi semua masuk katanya KKM. dibatasi ya? Katanya iya 25 kata doang, pendek-pendek. 25 huruf. Tapi bisa berkali-kali kok. Udah masukin satu respon lagi nggak apa-apa. Kalau emang banyak ya wish-nya untuk BOC. Keren-keren. Ini yang nulis hidup bagi Larry. Siapa ya? Oh, ini Bang Aldo kayaknya mau pantun ya. Ikan sepat, ikan gabus, tapi nggak sempet naruh lanjutannya. Oh, bukan, bukan. BOC mendunia. Wah. Gak hadiah kuis 300.000. Oke, siap. Masuk kancah internasional. Oke, udah 40-an respons. Oh, lebih banyak. Mungkin masih ada. Oke, silakan, silakan. Mbak Fasil dari Jakarta. Wah, siapa tuh? Dua tiga Kapur Barus BOC Jaya terus. Oh, pendek. Pantunnya Waduh, pendek. keren banget itu pantunnya itu. Siapa yang nulisnya? Ada yang mau mengaku nggak? Kasih kopi dulu baru ngaku. Mantap nih, udah 50 respons. Yang paling gede, semoga lancar ya, teman-teman. Jadi, doa untuk kita, dari kita. Ya, saya kembalikan ke Bang Tiro. Oke, makasih Kak Tiffany. Menarik banget ya bisa lihat respons dari teman-teman semua. Semoga apa yang kita harapkan eh, terjadi ya dan bisa terus sukses BOC-nya sampai program ini nanti selesai. Oke, tadi udah ada satu ya Christian Turnip yang memberikan harapannya. Mungkin yang Guru Turnip dulu nih. Siapa di sini yang peserta ya, bukan pengajar atau fasilitator. Yang Guru Turnip peserta ada yang mau?
Siapa nih? Ada Angeli, boleh? Angeli XC. Mana tadi orang? Oke. Boleh Angeli? Ya, halo Kak. Oke, boleh. Kenalin diri dulu, terus sebutin apa sih harapan Angeli untuk Bunga Dap-Dap online kelas ini. Silahkan. Nama saya Anjeli. Sekarang kelas 12 dan mungkin harapannya supaya bisa lebih mengembangkan potensi murid-muridnya. Oke, Angeli ini guru apa ini, Bu Angeli? Gak ada guru. Baru Nabi Tupulu, Kak. Oke, berarti Ibu Bere ya. Jadi di sini kan nggak hanya yang turnip juga ya, semuanya ada yang Ibu Bere dari paparan Bunga Dap-Dap ini. Nah, siapa lagi nih? Ada yang satu lagi ya mungkin sebelum ke harapan orang tua. Ada yang mau mungkin di Deon si Hombing boleh? Dari tadi kayaknya udah siap nih. Kayak aku pengen banget nih Bang gitu, tapi aku harus tunjukin dulu. Boleh Gideon? Oke, silakan. Halo, kedengaran Kak? Iya, kedengaran. Perkenalkan, nama saya Gideon Merlutua Siombing, kelas 10. Harapan saya sih ini kalau waktu pertemuan sih kalau bisa malam, jangan sore atau takut bentrok. Itu aja sih kalau pertemuan Zoom atau mengajar. Oke, terima kasih Gideon Siombing. Ya, kita akan usahain ya jadwalnya disesuaikan dengan pengajar dan juga dengan para siswanya. Tapi seharusnya sih jadwalnya memang rata-rata akan malam ya, karena pengajarnya juga rata-rata masih kuliah. Jadi kita dari pagi sampai sore biasanya kegiatannya di kampus kayak gitu. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi boleh langsung aja ke harapan orang tua. Mungkin dari orang tua kami berikan kesempatan untuk memberikan harapan. Apa yang diharapkan untuk Bunga Dap-Dap online kelas ini. Ayo orang tua volunteer, ayo. Ayo. Orang tua ini. Pak Jess ini, Pak Jessica, ayo Pak Jess. Atau Bang Win, ayo Bang Mas Win, ayo Bang. Ayo. Halo Bang. Halo Bang Win. Bang Win. Halo. Aduh sih Pak, Hatani Anggite. Oke, melanjum mama bagi-bagi mau. Oh iya. Aduh harapan menai pun ya hao ni dina. Oke, melanjum mau mendukung. Dukungin na oke. Oke. Ini Pak Kalista nih, Pak Kalista, ayo Pak Kalista. Pak Kalista. Ya udah. Ayo, bikin apa pendapatmu? Ya, mau pendapat saya sama soal Bapak Tuan Kaning mendukung yang pastinya ini sangat baik ke depannya. Saudara kena tua-tua dong piga-piga waktu dari lewat. Yang pastinya ini salah satunya belajar pasti. Terus saling mengenal sesama paparan Bunga Dap-Dap. Jadi saling mendukung. Jadi siswa yang lain pasti ada kekurangan dari siswa yang lain. Jadi menggunakan
Nasopungi ya harusnya saling mendukung. Kalau saya harapannya saling mendukung. Jadi Moloh Bereng, saya lihat ini dari mulai dibentuknya BOC ini sangat bagus. Jadi intinya kami para orang tua mendukung. Ini harapan kan. Jadi terlebih saya ya, anak saya masih pada kecil-kecil. Kalau ini pada suatu saat jadi, ya anak saya mungkin nggak susah lagi. Ya tinggal cari udahnya, tinggal cari namborunya, yang bisa membimbing gitu. Harapan saya ini berkembang lebih baik lagi dan lebih banyak anggotanya. Imas Yanau Moliate. Ikut berkelanjutan na sa kebahagiaan ni mo tong. Nah, Ikut berkelanjutan na sa kebahagiaan ni mo. Iya, ya tadi saya ngomongin, anak saya masih kecil, mungkin saat ini belum bisa gabung, masih SD. Ya ini harapannya kalau ini terjadi benar gitu, udah jadi satu wadah yang inilah pasti berkesinambungan. Kalau udah bagus pasti berkesinambungan. Ya harapannya ya kita pasti mendukung penuh. Kalau dari saya pribadi udah gitu. Kalau saya masih Amin. ini, Amin. Nah, jadi saya nyesal juga terlalu cepat lahir, jadi nggak bisa ikut kayak gini. Kalau saya lahirnya sekarang mungkin masih bisa gabung gitu. Ya ini keberuntungan buat itu adik-adikku sekalian ya, mungkin ini keberuntungan buat kalian lahirnya pada saat ini sekarang masih sekolah gitu. Kalau saya masih sekolah mungkin saya paling gencar ikut ke ini grup ini. Salah satunya saling kenal sesama peparan hubungan adab, ya saling berbagi, ya mungkin kita udah satu darah saudara gitu ya, jadi lebih dekat gitu ya. Harapannya kalau saya mendukung, harapannya lebih kompak lagi. Jadi jadi kita anggap aja yang satu itu emang saudara semua gitu, jadi nggak usah segan-segan gitu. Amin. Molusianao ya dari saya pasti mendukung, dan harapannya seperti ketua bilang tadi, harapannya ini berkesinambungan sampai nanti saya membutuhkan masih ada gitu. Terima kasih. Tapi selama-lamanya. Sambil buka video Bitong. Selama-lamanya. Iya. Oke. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Bang. Tambahlah sebentar itu. Oke, boleh. Oke, itu. Oke, ayo itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Puji Tuhan ya, saya perhatikan potensi dari Pinopar Bungadab ini sangat besar gitu. Tadi saya sempat lihat ada kuisnya cukup menarik juga, saya ikut juga tadi jawab-jawab. Nah, jadi kalau bisa database-nya itu terus nggak tahu sih udah ada atau belum ya. Saya baru komunikasi dengan Nito Peri. Nah, jadi tadi fasilitatornya, pengajarnya itu masuk kuis memang cukup menarik. Kita jadi pengen kenal, tak kenal maka tak sayang kan gitu. Apalagi tadi udah disungguli sama Opung Noam Kopdar katanya. Tolong database harapannya terus dijaga sehingga yang belum lahir pun nanti kebagian jatahnya gitu loh. Jangankan yang lahirnya terlambat, yang belum lahir pun dapat gitu. Itulah kita apakan ke depan ini kan. Kripto itu sampai 100 tahun lagi jalan ini terus, oke? Semangat terus. Oke, mantap sekali. Terima kasih untuk orang tua kami ya yang selalu mendukung kegiatan ini, dan juga untuk adik-adik semua yang udah berulang-ulang kali bilang kalau kita ini keluarga yang besar ya, ada di mana-mana, nanti pasti sangat membantu kita semua untuk kenalan. Aku sendiri pun kenalan dengan keluarga-keluarga yang baru aku kenal. Jadi dengan adanya kelas ini nggak hanya belajar matematika, fisika, dan sebagainya, tapi juga belajar mengenal keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Kayak gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita adain sesi tanya jawab dulu. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan saya pandu sendiri. Dan juga mungkin udah ada yang punya pertanyaan, boleh langsung angkat tangan di Zoom-nya atau boleh ditulis di komentar ya, di chat. Mana tahu masih belum bisa buka mic atau buka kamera. Ada yang punya pertanyaan mungkin seputar Bungadab online kelas ini?
Ayo nih, udah jelas semua kah? Atau gimana? Ada yang mau ditanyain? Mungkin karena udah 2 kali sosialisasi, kayaknya udah jelas banget ya gitu. Atau gimana nih? Atau masih malu-malu sebenarnya punya pertanyaan tapi malu untuk memberikan atau mengungkapkan pertanyaannya. Ayo, Atau biar ya, halo, suara saya kedengaran kan, Tir ya? iya kedengaran Bang. Ya, biar nggak bingung mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi mungkin bingung acara intinya nggak ada, kenapa ada tanya jawab? Mungkin ada yang berpikir begitu. Jadi terus terang karena kita sudah ada 2 sosialisasi dan tambahan di Mukernas, kan harapannya sebenarnya seluruh siswa dan orang tua sudah punya bayangan. Nah, akan tetapi jika ada yang di 2 sosialisasi itu kebetulan berhalangan atau mendaftar justru setelah sosialisasi tersebut, ya mungkin sesi tanya jawab ini lebih spesial buat mereka gitu. Nah, kalau tidak ada berarti memang sudah jelas bisa kita lanjutkan dan akhiri dan mulai programnya 2 hari dari sekarang. Izin dulu ini apa pertanyaan tadi ini sekalian sebenarnya udah saya sampaikan tadi di apa sebenarnya saya beberapa hari terakhir ini berusaha untuk jemput bola ya, salah satunya tadi itu ada yang memang kesulitan dari sarana dan prasarana ya. Sebenarnya ini juga mungkin boleh disampaikan ini buat baik perwakilan keluarga yang ada di sini, jika ada saudara kita yang mungkin yang pasti yang bisa kita fasilitasi dan akan kita coba itu adalah jika ada keluarga yang kesulitan pulsa, kita akan kirim pulsa supaya bisa ikut gitu ya. Tapi kalau untuk handphonenya masih saya pikirkan gimana caranya kalau ada saudara yang tidak punya handphone gitu. Ya dipikirkan lah ya. Ya kan masih lumayan bisa dipikirkan gitu. Belum bisa dijanjikan. Tapi kalau pulsa bisa dijanjikan lah. Nanti itu kita kirim. Jadi kalau bagi semua kita di sini, misalkan nanti Tiro ada saudara di sini Kalang sana gitu ya. Wah saya kenal ada saudara di sana. Mereka kesulitan memang ada pulsa gitu. Ya sudah nanti kita kirim tiap bulan pulsanya gitu. Itu mohon kita saling mengabari yang ada di sini, baik orang tua maupun adik-adik ataupun anak-anak kami, ya saling dikabari saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah jadi itu tadi harapan saya. Pertanyaan saya mungkin tadi harapanku kan masih bisa masuk anak yang baru sampai Desember. Itu dibolehkan nggak itu dulu? Itu aja pertanyaan saya. Jadi ditambah tadi saya sebagai pengurus intinya sih saya berusaha untuk apa ya masuk gitu loh ke kehidupan masing-masing anggota itu gitu loh, untuk melihat bahwa memang ketika tidak hadir di sini bukan berarti mereka tidak peduli, belum tentu karena tidak peduli, belum tentu karena mereka tidak ingin atau tidak segala macam lah, tapi positive thinkingnya kalau saya melihat sih ada banyak hal-hal yang memang di luar dari mungkin hal yang tanggapan kita gitu, yang kita pikirkan. Nah dalam hal ini ya saya mencoba sebagai pengurus mencoba menjembatani. Nah untuk itu tadi memungkinkan nggak kalau mereka nanti masih bisa daftar sampai Desember. Pokoknya sampai Desember ini kalau memang sudah mentok ya sudah berarti mungkin itu maksimumnya. Saya kira mungkin itu, silahkan dijawab panitia. Kami menghormati apapun keputusannya. Terima kasih. Baik, boleh langsung ke Bang Ferry aja ya sebagai koordinator yang jawab pertanyaannya. Silahkan Bang Ferry. Sorry, menyambung sedikit tadi yang disampaikan sama Pak Ketua. Mungkin untuk yang butuh pulsa, khususnya karena saya dari IM3, ya bisa saya bantu kalau untuk wilayah yang ada di Sumatera Utara mungkin ada yang butuh bantuan, bisalah saya support. Ya komitmennya berkisar 500.000 sebulan, kira-kira berapa orang? Khususnya bagi yang tidak mampu lah ya. Wah luar biasa, Mungkin mantap yang mantap. dari
mungkin yang di daerah Sidikalang atau mungkin seingat saya di daerah Samosir juga sinyal kita sudah cukup bagus. Ya, nanti kalau misalnya ada yang butuh, nah daftarkan aja, nanti setiap bulan akan saya transfer. Terus saya juga masih punya satu HP di sini, kalau misalnya masih layak pakai, sangat layak pakai. Kalau misalnya ada yang nggak ada HP-nya, nanti kita kasihkan, masih ada satu HP. Mungkin itu dari saya ya. Makasih. Baju Bapak udah wiknya pada hokmu. Terima kasih. Tadi ini Jaib Turnip ini aku panggil anak atau panggil adik? Anakmu di. Saya nomor tolu di. Anak ya. Oke, tadi aku ikutan 500.000. Jadi nanti gunakan 1 juta. Aku tinggal transfer, aku minta nomor rekening anakku Jaib Turnip. Ku usahakan 3 bulan ke depan aku akan kirim 500.000 per bulan, jadi nanti tinggal atur aja di situ. Itu pertama. Luar biasa. Oke, yang kedua. Udah. Yang kedua itu untuk fasilitator dan pengajar. Apa yang kalian lakukan ini percayalah. Menabur yang baik, menuai yang baik. Ketika energi kebaikan kita lepaskan, energi itu kekal dan dia akan kembali. Kembali itu bisa ke diri kita, ke anak kita, atau ke cucu kita. Jadi percayalah apa yang kalian lakukan ini baik dan benar, bagus gitu. Kenapa tadi langsung saya merespon nambah 500.000 itu? Ya memang saya mau menabur kebaikan aja. Karena saya pun udah begitu banyak dapat kebaikan dari Tuhan. Salah satu contoh juga saya menabur itu dalam bentuk ya donor darah saya udah 104 kali dengan usia hampir 61 tahun. Jadi dari 91 saya udah donor. Yang lain lagi, maaf ya, ini bukan kalau orang tetangga bilang gibah, bukan. Aku bersaksi supaya mempengaruhi kalian gitu loh. Jangan takut menabur begitu. Jadi kalau buat aku itu perpuluhan 10% itu wajib aku sisihkan. Plus 5% itu untuk di luar untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya penghasilanku 10 juta bulan ini ya 1 juta untuk urusan Tuhan. Ada ke panti asuhan, ke gereja, kemana, pokoknya urusan yang untuk memuliakan Tuhan. 500.000-nya buat ya menolong saudara apa seperti yang barusan aku bilang ini ya, dari aku 500.000 per bulan. Jadi jangan pernah takut berbagi dengan orang lain. Itu untuk fasilitator dan untuk pengajar. Untuk adik-adik yang lagi sekolah, ya, pesanku itu kalian itu harus punya disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu kalian harus sediakan waktu 2 jam, 3 jam belajar sehari. Aku bisa ngomong gitu karena aku udah ngelakukan. Jadi aku masuk ekonomi UGM, akuntansi tahun 82, lulus 88, 6 tahun kurang. Kita itu harus menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, karena tantangan di depan itu lebih besar. Kalau kita nggak mempersiapkan diri semasa kita ini, entah SMP, SMA, kita akan kewalahan nanti bertarung setelah selesai pendidikan. Jadi istilahnya, kalau pemain sepak bola atau atlet, lebih baik mati-matian berlatih untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan nanti mati-matian cari kerja, mati-matian belajar. Bukan mati-matian bekerja, mati-matian belajar. Setelah dapat hasil yang baik, baru bekerja dengan baik. Jadi anak-anakku yang masih SMP, SMA, ya kalian harus siapkan 2-3 jam sehari untuk belajar. Ini bisa agak panjang dikit. Boleh lah, boleh. Oke. Jadi aku contohkan ya, anakku tunggal Wiknyo, besok akan pulang dari London. Sebenarnya sih praktis udah selesai S2 dari Nottingham University. Dia tadinya itu masuk 2012 di UI Depok. Dengan anak tunggal, aku bikin disiplin yang tinggi. Jadi orang bilang kadang-kadang anak tunggal itu manja. Enggak.
anak tunggal itu harus ekstra disiplinnya. Karena kalau nggak itu gitu, dia nggak punya saudara. Dia bisa melenceng, nggak ada yang nolong dia. Jadi kalau punya anak tunggal, ada di antara kita orang tua anak tunggal, harus ekstra disiplin. Nah, kalau sebagai orang tua, itu kita andil cuma 20-25%. Ibaratnya ini pohon kita tanam. Sebagai orang tua, aku menyiangi tanaman itu, memupuknya, menyiram. Itulah tanggung jawab aku yang 20-25%. Yuk. Nah, yang sisanya itu urusan Tuhan. Tanaman itu berhasil berbuah itu bukan karena usahaku, itu karena Tuhan menumbuhkan. Kalau Tuhan nggak mau numbuhkan, dia itu akan dimakan rayap apa. Tapi bagianku 20-25% kulakukan yang terbaik untuk anakku. Salah satu contoh adalah kelas 3 SD, anakku Wiknyo Parasian Turnip, itu sudah kupaksa baca Alkitab bergambar. Sepanjang 1 tahun dia selesai kelas 3 itu baca Alkitab bergambar dari Kejadian sampai Wahyu. Kelas 4 SD, dia itu kupaksa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dia itu udah kelar baca Alkitab ketika kelas 4 SD. Itu satu apa? Ketika firman dibagikan, dia nggak akan pernah kembali sia-sia. Ketika dia membaca Alkitab, mau nggak mau pasti firman itu masuk ke dia. Kecerdasannya bertambah. Dan itu fakta. Dia bisa masuk ekonomi UI, dia lulus dengan cum laude, dia masuk kerja di BKF, Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu, dia bisa ambil S2, dia lulus cum laude. Nah, itulah yang ku maksud, kita orang tua di sini ya, dan anak-anak harus punya komitmen. Baca Alkitab itu dalam setahun itu tuntas. Aku dulu waktu kuliah di ekonomi UGM, itu semasa kuliah itu sekali selesai. 2017 ini mulai, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti ini udah 7 tahun, masuk tahun ke-8. Percayalah, orang yang suka firman Tuhan, Tuhan itu suka orang yang baca firman itu. Contohnya ya, kalau anakku itu membahagiakan aku suruh yang dia lakukan, dia mau, pasti aku makin sayang sama dia. Nah, ketika Tuhan suruh baca firman-Nya, kita lakukan, pasti Tuhan itu sayang sama kita. Kita akan dapat paper, apa ya, percayalah, aku udah lakukan itu. Nah, jadi sekali lagi kita sebagai orang tua, kewajiban kita ibarat tanaman, kita itu memupuk, menyiram, menyiangi untuk kebaikan pohon itu. Tapi percaya Tuhan itu yang punya kuasa. 75-80% itu urusan Tuhan untuk menumbuhkan tanaman itu agar berhasil dengan baik. Aku pikir itu aja. Mulai tegodang. Mulai tegodang udah. Sehat selalu dah. Kami panitia mas sekaligus sudah. Ya, gimana harus menanggapinya ya? Pertanyaannya saya kira lebih susah saya jawab daripada membuktikan teorema Pitagoras ini. Ya, karena apa ya? Seperti saya sampaikan di pembuka tadi, yang terdaftar 40-an, yang hadir di sini paling sekitar 20-an. Jadi poin saya di situ adalah mengurus yang 40 ini itu mungkin nggak banyak yang bisa membayangkan, termasuk panitia ini sendiri gitu. Jadi dengan hadirnya yang terlambat itu apa ya, menambah pekerjaan berkali-kali lipat gitu loh. Nah, namun daripada itu ya, karena apa ya, saya menghargai motivasinya dan melihat kesulitannya. Menurut saya kita ambil aja lah titik tengahnya. Kalaupun ada yang bertambah mungkin sampai akhir Oktober aja kali ya. Kan sekarang September,
jadi sebulan ke depan, akhir Oktober. Kalau diundur, ya emang program ini sampai bulan berapa? Kalau kita buat sampai Desember masih boleh gabung, emangnya program ini berakhir kapan kan, itu pertanyaannya kan. Jadi ada banyak variabel. Jadi saya berharap paling akhir Oktober bulan depan, kalau ada yang bertambah, itu pun dengan catatan satu, siswa yang bergabung itu mengerjakan apa yang sudah dikerjakan siswa yang di dalam. Baru mereka gabung, menurut saya. Itu kira-kira jawaban menurut saya pribadi. Meskipun ya saya nggak bisa mewakili hati mereka semua ya. Oke, diterima. Jadi ya sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Saya coba maksimumkan untuk menjemput. Ini kalau memang, kalau yang karena tidak mau, saya tidak akan paksa. Saya hanya khawatir ada yang tadi dua hal itu, dia tidak tahu atau dia tidak punya fasilitas itu loh. Jadi tadi sudah ada saudara-saudara kita ditambah keyakinan pengurus bahwa minimal pulsa bisa kita tanggung. Dan tadi itu juga ada tawaran dari, kalau nggak salah dari Bang Jaib itu, bahwa ada satu handphone yang itu nanti mungkin bisa saya sampaikan lah nanti sama saudara kita di sana, minimal satu masalah bisa teratasi ya. Jadi sambil jalan kita pikirkan yang lain. Nah, mungkin itu yang itu aja permohonannya. Jadi supaya memastikan untuk mengcover yang tadi itu loh gitu loh, bukan karena tidak mau tapi karena memang tidak mampu gitu loh. Jadi kita cari solusinya. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah ini kita sepakat setuju untuk sampai Oktober. Ya. Ya, silakan dilanjut. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin ada lagi yang punya pertanyaan? Oke. Kalau memang nggak ada lagi, mungkin kita tutup aja ya, Bang. Gimana, Bang Ferry? Iya boleh lah, kalau sudah tidak tanggung jawab pertanyaan boleh ya. Oke, tapi sebelum kita tutup, seperti biasa kita harus ada sisi dokumentasi ya, teman-teman dan keluarga yang di sini, supaya kita bisa dokumentasiin nanti suatu saat mungkin berguna. Oke, sambil ini buka cam ya, ini sedikit tambahan lagi nih. Mungkin untuk menambah semangat, walaupun mungkin ini tidak itu tadi tidak sebesar yang diharapkan. Cuman memang ini juga di sini yang hadir ini ada 41 sampai 42 tadi ya saya lihat. Ada banyak di sini yang memang double gitu, maksudnya apa ya? Satu akun beberapa orang gitu loh. Jadi artinya memang kalau kehadiran ini menurut saya sih ada ini minimal setidaknya ini ada 65 lah. Itu keyakinan saya gitu. Artinya ada 65 pasang kuping yang mendengarkan suara kita dari tadi. Itu secara positifnya. Silakan sambil buka cam-nya, ayo. Atas nama pengurus ya, sambil buka kamera, mau lihat tuh Bang Jaib, tuh Buda Wikno, dan juga mungkin saya yakin lah, saya punya keyakinan yang sebesar-besarnya, masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang peduli, dan itu juga landasan keyakinan kita pengurus untuk menjalankan kegiatan ini. Makanya kemarin tempoh hari ketika panitia minta 20 juta untuk mendukung program ini, itu tanpa berpikir panjang saya langsung bilang oke. Ya, dan puji Tuhan kemarin di Mukarnas walaupun masih kurang dikit lagi, tapi saya kira udah hampir tercapai. Jadi ya itu mungkin kabar gembira yang bisa aku sampaikan kepada tim, bahwa ke depan juga ini kalau ada kegiatan kuis-kuis yang tadi, selama itu menyemangati untuk meningkatkan semangat anak-anak kami semua, ada kuis, ada hadiah, selama ya itu bukan untuk bisnis ya, artinya selama itu memang untuk penyemangat ya, kita silakan panitia putuskan, kami akan mendukung dan akan berupaya untuk memfasilitasi.
Ya, sekali lagi atas nama pengurus Bunga Daps Indonesia, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Jaib dan juga Uda Wikno, Bang Penuam dan semua keluarga yang hadir di sini. Molate, Paras. Oke, ada lagi yang mau buka kamera? Oke, mungkin yang lain belum bisa buka kamera, yang sudah buka kamera. Oke, masih ada. Jadi tunggu ya. Aku hitung. Oke, ada lagi. Jangan malu-malu. Oke, takutnya nanti udah di screenshot baru buka kamera jadi nggak kelihatan mukanya. Ayo, cepat. Oke, gitu aja. Oke, boleh senyum dulu. Senyum, senyum, senyum. Cheese, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang telah bergabung dan memberikan waktunya ya untuk menyukseskan kegiatan kita Bunga Dap Online Class. Saya sebagai mandu MC di hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya semuanya. Dadah. Aldo, rekamannya di stop.